بافضل وجميع شراح المختصرين والمحشين على الشروح ومشايخهم وتلامذتهم ونقدين عنهم من جميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء البلدة وعلمائها وصلاحائها وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الذين الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة وأيضا علينا والمسلمين ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala fi kitabihi faslun fi arkanil khutbatain. Arkanul khutbatain khamsatun. Al-awwal hamdulillahi fihima. Athani as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Athalisu al-wasiyatu bittaqwa fihima. Ar-rabi' qira'atu ayatin fil ula aw fi thaniyah. Al-khamis ad-du'a lil mu'minin walau rahimakumullah fi thaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sa'iri salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi arkanil khutbatain. Fasal ini menjelaskan tentang rukunnya dua khutbah. Di dalam ibadah itu ada syarat, ada rukun. Bedanya kalau rukun itu bagian dari ibadah itu sendiri. Seperti dalam sholat Fatihah, ya bagian dari sholat itu di dalam sholat, niat, takbir sampai salam, itu namanya rukun. Harus dilakukan, kalau tidak dilakukan tidak sah dan merupakan bagian dari sholat, berada di dalam sholat, itu namanya rukun. Wudu juga begitu, niat, basuh wajah, bagian dari wudu itu sendiri. Tidak dilakukan maka wudunya tidak sah. Ada syarat, sama-sama harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan, ibadahnya nggak sah. Itu ibadahnya nggak sah. Itu syarat. Cuman bedanya syarat itu di luar dari ibadah. Harus dilakukan untuk menjadi sahnya ibadah, tapi bukan bagian dari ibadah itu. Cuman di luar. Ada di luar. Harus dilakukan. Harus ada sebelum ibadah dilakukan dan sampai selesai ibadah harus masih ada. Seperti wudu. Wudu apakah berada di dalam sholat? Apa di dalam sholat wudu itu? Sebelum sholat harus dilakukan. Kalau nggak wudu, sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Harus dilakukan biar sholatnya sah, tapi bukan bagian dari sholat. Ya. Bukan bagian dari sholat. Nutup aurat, menghilangkan najis, ini harus dilakukan biar sholatnya sah, tapi bukan bagian dari sholat. Ada di luar sholat dan begitu seterusnya. Ini rukunnya khutbah, artinya bagian dari khutbah itu. Khutbah ini harus dilakukan. Itu khutbah harus melakukan 5 hal ini, dan inilah isinya khutbah ya ini. Nanti ada syaratnya nanti ada syaratnya setelah kita nerangkan rukunnya khutbah atau fardunya khutbah, nanti akan ada syarat-syaratnya khutbah. Wa furudul khutbatain atau arkanul khutbatain yang dirumuskannya antum khamsatun, ada 5. Rukunnya khutbah itu ada 5. Nah, yang pertama membaca alhamdulillah di khutbah pertama dan kedua. Yang kedua membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di khutbah pertama dan kedua. Yang ketiga wasiat bittaqwa di khutbah pertama dan kedua. Yang keempat membaca ayat Al-Quran yang memahamkan. Membaca ayat Quran yang memahamkan. Boleh pilih khutbah pertama atau khutbah kedua. Afdalnya di khutbah pertama. Yang kelima berdoa untuk mukminin. Berdoa untuk mukminin di khutbah kedua. Di khutbah kedua. Ini rukunnya khutbah. Ada 5 ini. Itu ada 5.
Wa furudul khutbataini khamsatun. Al-awwalu hamdullahi fihima ay fil khutbatain. Yang pertama adalah memuji kepada Allah. Memuji kepada Allah di dalam kedua khutbah. Khutbah pertama harus ada pujian kepada Allah. Khutbah kedua juga harus ada pujian kepada Allah. Harus menggunakan lafadz hamdun atau yang mustaq dari hamdun. Harus pakai hamdun atau yang mustaq dari hamdun, pakai masdar, pakai fi'il, pakai isim fa'il, pakai masdar misalnya alhamdulillah. Itu isim fa'il ana hamidun lillah, pakai fi'il ahmadullah, ahmadullah. Lah ini yang penting harus pakai lafadz hamdun, tidak boleh diganti lafadz sana, as-sana'u lillah, nggak boleh, atau asyukru lillah, tidak boleh, al-azamatu lillah, nggak boleh. Wadah ya? Jadi harus menggunakan segot hamdun. Boleh pakai masdar atau yang mustaq dari masdar. Alhamdulillah boleh pakai fi'il. Ahmadullah boleh pakai isim fa'il. Ana hamidun lillah juga boleh. Yang jelas harus pakai segot hamdun dan harus bahasa Arab sebagaimana nanti diterangkan dalam syarat-syaratnya khutbah. Harus pakai bahasa Arab. Tidak bisa diganti as-sana'u lillah, asyukru lillah. Ini pertama. Kedua, harus pakai lafdzul jalalah Allah. Alhamdulillah, ahmadullah, ana hamidun lillah. Harus pakai lafdzul jalalah. Wadah ya? Tidak bisa diganti dengan nama Allah yang lain. Alhamdulillahirrahman, alhamdulillahirrahim, tidak boleh. Hamidtur Rahman, Ahmadur Rahman, ana hamidun lirrahman, tidak boleh. Ini rukun yang pertama ya, memuji kepada Allah. Harus pakai lafadz hamdun atau yang mustaq darinya, dan harus menggunakan lafdzul jalalah. Harus menggunakan lafdzul jalalah. Nah, ini apa? Rukun khutbah yang pertama. Wadah? Jadi harus menggunakan lafadz hamdun, harus menggunakan atau yang mustaq darinya, dan harus menggunakan lafdzul jalalah. Tidak bisa diganti yang lain. Atau diganti selain pujian, la ilaha illallah misalnya, nggak cukup. Diganti syahadat, tidak cukup. Harus pujian kepada Allah. Ini rukun yang pertama. Pujian kepada Allah harus ada di khutbah pertama dan harus ada di khutbah kedua. Makanya dikatakan hamdulillahi fihima ay fil khutbatain, dalam kedua khutbah. Asani, rukun khutbah yang kedua, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fihima. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihima, di khutbah pertama atau khutbah yang kedua. Gitu. Jadi membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di khutbah pertama dan kedua. Yang wajib apa? Sholawat. Salam tidak harus. Yang wajib hanya sholawat. Salam tidak harus. Kemudian wajibnya sholawat kepada Nabi Muhammad saja. Salawat kepada keluarganya tidak wajib. Salawat kepada sahabat tidak wajib, tapi akan sempurna ketika ditambahi salawat. Salawatnya ditambahi salam, ditambahi salawat dan salam kepada keluarga Nabi dan juga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu wajibnya itu aja. Salawat tanpa salam wajibnya kepada Nabi, tidak wajib kepada keluarga dan juga sahabat. Itu minimal, tapi yang kalau lebih sempurna maka lebih baik. Nah, sholawat ini pakai segot apa saja. Yang penting sholawat. Pakai segot sholawat apa saja. Pakai isim, pakai fi'il, terserah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Pakai fi'il boleh, atau fi'il amar Allahumma sholli, tadi pakai fi'il madiyah, atau pakai fi'il amar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pakai segot apa aja. Pakai isim fa'il boleh, ana musolli ala nabi, ana musolli ala nabi boleh. Itu kemudian
harus pakai sholawat, tidak bisa pakai yang lain. Harus pakai sholawat. Diganti salam nggak cukup. Diganti Allahumma barik nggak cukup. Allahumma wataraham nggak cukup. Harus sholawat. Sholawatnya harus. Jadi boleh pakai as-sholatu masdar, boleh, atau yang mustaq darinya as-sholatu ala Rasulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah, sallallahu ala Rasulillah, boleh. Harus pakai lafaz sholat atau yang mustaq dari sholat. Itu. Atau yang mustaq dari sholat. Apa harus pakai nama Nabi Muhammad? Enggak. Pakai nama Muhammad enggak harus. Pakai nama Ahmad, pakai nama-nama yang lain yang disebutkan di awal Dalailul Khairat. Kan ada nama-nama Nabi itu banyak sekali ya. Termasuk Miftahur Rahmah, Babul Jannah atau Rasulillah, terserah. Itu. Pakai nama apa saja. Beda dengan alhamdulillah. Harus pakai lafdul jalalah. Lafaz hamdunya harus, lafdul jalalahnya harus. Kalau sholawat yang harus lafaz sholatnya itu. Sholat atau yang mustaq dari sholat. Kalau nama Muhammad tidak harus. Yang penting nama beliau. Allahumma sholli ala Rasulillah cukup. Allahumma sholli ala Nabiyillah cukup. Itu. Allahumma sholli ala Habibillah cukup. Itu. Tidak harus nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian harus pakai isim dohir. Tidak boleh pakai isim domir. Ya. Walaupun sudah ada penyebutan nama beliau di depan. Harus pakai isim dohir. Ini yang muktamad. Harus Allahumma sholli ala Muhammad, ala Nabiyillah, ala Rasulillah, ala Habibillah. Itu harus pakai isim zahir. Antum kan sudah belajar nahwu, ada isim zahir, ada isim domir. Tidak boleh pakai isim domir walaupun sudah ada penyebutan sebelumnya. Misal khutbahnya alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah ada penyebutan nama beliau kan ya? Tapi bukan dalam rangka sholawat, tapi dalam rangka bersyahadat. Habis itu Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Enggak cukup. Pakai domir. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Enggak cukup. Itu yang muktamad. Harus pakai isim zahir. Yang penting nama Nabi, isim zahir. Enggak boleh pakai isim domir. Nggak boleh pakai isim domir, nggak sah kalau pakai isim domir. Ini yang muktamad. Tapi ada fatwanya Imam atau Syekh Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Jadi Sayyid Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal itu berfatwa cukup pakai domir. Jadi Habib Husain, Sayyid Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, termasuk Sada Al-Ahdal ini ya, banyak di Yaman Utara. Sayyid Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, beliau berfatwa cukup pakai domir. Cuman yang muktamad tidak sah, harus pakai isim zahir. Berarti kalau khutbah pakai domir apa zahir? Pakai zahir. Kenapa kalau antum pakai dohir, isim dohir sah menurut semua ulama. Tapi kalau pakai isim domir, justru menurut pendapat muktamad itu tidak sah. Karena itu hati-hati. Sebab di masjid-masjid di daerah kita banyak khotibnya itu pakai khutbah yang sudah siap, itu sudah dijual, itu khutbah freezer, frozen khutbah ya. Nah, itu banyak khutbah-khutbah yang tipis itu yang dijual di toko-toko. Biasanya yang pakai bahasa Arab dari terjemah itu khutbah yang tipis dibaca di masjid-masjid, hampir semua masjid pakai yang itu. Nah, itu hati-hati. Dalam salah satu bulan itu sholawatnya pakai domir. Kalau nggak salah bulan Jumadat Tsaniyah. Jumatil Akhir ya. Kalau nggak salah di bulan Jumadat Tsaniyah. Pokok ada di khutbah yang frozen itu, yang banyak dibaca di masjid-masjid. Itu sholawatnya pakai domir, harus diganti. Kenapa? Biar khutbahnya sah menurut semua ulama. Wah deh. Nah, di situ pakai domir, salah satu pakai domir. Di khutbah Ibnu Nubatah, ini seorang khotib yang sangat luar biasa, yang dicintai oleh salaf. Karena itu di Masjid Jami' Tarim itu khutbahnya tidak berani ngerubah. Masjid Jami' Tarim itu khutbahnya siapapun khotibnya tidak boleh ngerubah, harus pakai khutbahnya Ibnu Nubatah itu.
Itu harus pakai di Pasuruan beberapa masjid ada yang pakai khutbah itu. Khutbahnya Ibnu Nubatah. Di situ banyak sekali sholawatnya yang pakai domir. Kebanyakan sholawatnya khutbah Ibnu Nubatah itu. Ini ulama mutaqaddimin sekali ini yang nyusun itu. Dan ini orang istimewa. Khutbahnya rata-rata pakai domir. Di Tarim pakai khutbah itu di Masjid Jami Tarim. Tapi domirnya diganti isim dohir. Domirnya diganti. Jadi di Tarim pakai khutbah Ibnu Nubatah. Cuma kalau di situ sholawatnya pakai domir, diganti oleh khotibnya diganti isim zahir. Kenapa? Khurujan minal khilaf. Karena pendapat yang muktamad dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, khutbah sholawatnya pakai domir itu tidak sah. Tidak sah, harus pakai isim zahir. Karena itu hati-hati. Paham ya? Harus pakai isim dhahir. Khutbah dulu Rasulullah ketika masih ada, yang khotib siapa? Di Madinah. Yang khotibnya siapa di Madinah? Ketika Rasulullah masih ada? Ya Rasulullah SAW sendiri. Berarti Rasulullah sholawat pada dirinya sendiri. Iya, Rasulullah sholawat pada dirinya sendiri. Semua diperintahkan sholawat. Allah bersolawat, para malaikat bersolawat. Semua orang yang beriman diperintahkan untuk bersolawat. Pemimpinnya orang beriman siapa? Rasulullah SAW. Nah, jadi beliau juga bersolawat pada diri beliau sendiri karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau bersolawat kepada diri beliau sendiri. Masa kita nggak bersolawat? Allah aja bersolawat. Malaikat bersolawat walaupun dengan makna yang berbeda dengan solawat kita ya. Nah, masa kita nggak bersolawat? Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Udah, ini rukun yang kedua. Bersolawat kepada Rasulullah SAW di khutbah pertama dan kedua. Lafaz sholatnya harus, atau yang mustaq darinya, nama Muhammad harus. Yang penting nama beliau, salah satu nama beliau pakai isim dohir, tidak boleh pakai isim domir. Itu tidak boleh isim domir. Ini di khutbah pertama kedua harus ada. Itu harus ada. As-salisu, rukun khutbah yang ketiga, al-wasiyatu bittaqwa fihima, ay fil khutbatain. Memerintahkan untuk bertakwa, al-wasiyah, pesan-pesan, memerintahkan hadirin untuk bertakwa kepada Allah di khutbah pertama juga khutbah kedua. Apa itu takwa? Takwa itu apa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu melaksanakan perintah baik yang wajib maupun yang sunnah, menjauhi larangan baik yang haram atau yang makruh. Ini namanya takwa. Khutbah pertama dan kedua harus ada perintah atau ajakan bertakwa kepada Allah. Ajakan bertakwa. Apa harus pakai lafaz takwa? Harus pakai wasiat? Enggak. Yang penting intinya itu tadi. Apa takwa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Maka tidak harus pakai lafaz wasiat, tidak harus pakai lafaz takwa. Intinya ngajak melaksanakan ketaatan dan menjauhi maksiat, melarang maksiat, merintahkan ketaatan dan melarang maksiat. Itu intinya. Jadi nggak apa-apa pakai ayuhan nas, i'malut ta'at wajtanibul ma'asi misalnya. Itu tidak apa-apa, lakukan ketaatan, jauhi maksiat. Apa harus dua-duanya? Merintahkan taat dan melarang maksiat. Iya, kata Imam Romli. Jadi kata Imam Romli, kalau pakai lafaz wasiat bittaqwa ya sudah cukup. Kenapa? Takwa itu ya itu ajakan melakukan perintah dan menjauhi larangan. Ayuhan nas ittaqullah, cukup. Kalau diganti nggak pakai lafaz takwa, tapi ajakan melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat dengan diganti bahasanya. Nah, maka harus dua-duanya kata Imam Romli. Kenapa? Sesuai dengan maknanya takwa. Takwa itu ajakan taat dan menjauhi maksiat, larangan menjauhi maksiat. Karena itu kalau diganti ya harus dua-duanya. Ayuhan nas i'malut ta'at, itu i'malu at-ta'at wajtanibul ma'asi, harus dua-duanya. Itu kata Imam Romli. Kata Ibnu Hajar cukup salah satu.
imalut taat gitu aja cukup. Atau ijtinabul ma'asi cukup kata Ibnu Hajar. Perintah melaksanakan ketaatan ini melakukan ketaatan ini bisa dengan aktif atau pasif. Melakukan ketaatan itu bisa melakukan kewajiban. Ini ketaatan. Melakukan kewajiban sholat, puasa, zakat. Ini birrul walidain, silatul arham. Ya. Nah, ini ketaatan. Menjauhi maksiat, ketaatan apa bukan? Menjauhi maksiat itu taat apa bukan? Taat, karena itu udah cukup. Jadi lakukan ketaatan ya otomatis ngajak meninggalkan maksiat, meninggalkan zina itu taat, meninggalkan minum khamr, meninggalkan ghibah, namimah, ini juga taat. Karena itu kata Ibnu Hajar cukup. Begitu juga sebaliknya, ijtanibul ma'asi, jauhi maksiat. Ini cukup kata Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Menjauhi maksiat itu ada yang sifatnya aktif, ada yang sifatnya pasif. Itu menjauhi maksiat, menjauhi zina, menjauhi minum khamr, menjauhi ghibah, menggunjing orang lain, namimah, adu domba, itu melecehkan orang lain. Ini apa? Meninggalkan maksiat namanya. Begitu juga melaksanakan sholat. Menjauhi maksiat apa enggak? Menjauhi maksiat. Kenapa? Orang kalau nggak sholat maksiat. Dengan melakukan sholat berarti dia menjauhi maksiat. Zakat itu taat, wajib. Orang kalau nggak zakat maksiat. Dengan melakukan zakat berarti meninggalkan maksiat. Itu kata Ibnu Hajar. Jadi cukup salah satu. Jauhi maksiat atau lakukan taat. Cukup. Kalau Imam Romli enggak, harus dua-duanya. Kenapa? Sesuai dengan mananya takwa. Ijtinabul imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kalau pingin simple, ya udah ittaqullah. Ayuhan nas, sudah harus ayuhan nas itu ya. Gitu, ajakan ke orang. Ittaqullah. Cukup itu. Ittaqullah. Itu aja. Kemudian apa? Kalau diganti dengan bahasa lain boleh. Tidak harus pakai lafadz wasiat, tidak harus pakai lafadz takwa. Intinya dua tadi ya. Ajakan melakukan ketaatan, larangan untuk bermaksiat. Itu intinya. Diganti dengan bahasa apapun. Cuman kalau diganti yaitu tadi kata Imam Romli harus dua-duanya. Kalau Ibnu Hajar cukup salah satu. Kenapa? Salah satu itu sudah mewakili yang lain. Dan tidak cukup dalam wasiat bertakwa hanya mengingatkan manusia untuk tidak mabuk dunia. Jadi untuk tidak mabuk dunia. Jadi melarang orang agar supaya tidak gila dunia, tidak hanya ngurusi dunia. Itu nggak cukup. Kenapa? Jeleknya orang yang mabuk dunia, semua orang paham. Orang yang mabuk dunia itu jelek. Semua orang paham, sehingga kalau mengingatkan itu saja nggak cukup. Jadi at-tahdzir minad dunya. Mengingatkan orang dari bahaya dunia itu nggak cukup itu. Harus ada ajakan taat atau larangan melakukan maksiat, harus itu. Dan apa? Ajakan ketaatan, larangan maksiat ini secara umum boleh, atau maksiat secara khusus boleh. Dan tidak harus cocok dengan orang yang ada, yang hadirin pendengarnya, tidak harus cocok. Misalnya yang Jumatan itu 40 orang semuanya orang buta. Wasiat bertakwanya mengingatkan orang, awas, jaga pandangan, jangan digunakan untuk melihat yang haram. Padahal semuanya yang hadir orang buta. Boleh apa enggak? Enggak apa-apa, cukup ya. Tapi tidak mengena ya. Tidak mengena, orang buta semua. Isi khutbahnya menjelaskan bahaya penglihatan, tidak menjaga pandangan mereka. Semua orang nggak bisa melihat. Tapi cukup untuk sanya khutbah, cukup, cuma tidak nyambung. Khutbah itu ya jangan hanya pokok sah, eman. Khutbah ini kesempatan. Kalau antum bikin pengajian, apalagi pengajiannya fikih, itu yang hadir paling 5 orang 10 orang. Itu yang hadir paling 5 orang 10 orang, apalagi ustadz kelas kampung bikin pengajian Safina, ya yang hadir ya segitu itu sudah. Sebagian kadang 5 orang, ada yang di depan kayak serius gitu,
Karena sungkan pada yang ngisi ya. Pura-pura serius, tidak paham. Tapi gara-gara istiqomah dari situ, gara-gara apa? Sungkan kepada yang ngisi. Ada lagi yang di pojok, itu sambil ngantuk-ngantuk itu. Baru datang melek, habis itu merem, dengar Al-Fatihah melek lagi. Itu hilang setannya kalau udah dengar Al-Fatihah ya, melek lagi. Ada yang apa? Ada yang sembunyi di balik orang sambil main HP gitu. Ada yang macam-macam kalau di kampung itu, di musola masjid itu ya. Bikin pengajian fikih ya segitu yang hadir. Itu. Apalagi yang ngisi ustadz kampung, hatta seorang dai besar kalau pengajiannya fikih tidak diminati oleh orang. Padahal itu yang penting. Padahal itu yang penting. Fikih itu khususnya yang membahas tentang fardu ain, seperti isinya Safinah, isinya Risalah Jami'ah, isinya Sarah hadis Jibril. Lah, itu ilmu-ilmu fardu ain. Tapi masyarakat di isi pengajian itu tidak minat. Nggak minat. Kalau diisi tasawuf, bahas maqamat, masya Allah semangat. Padahal maqamat tak bakalan bisa diraih sebelum melakukan kewajiban dengan benar. Diterangkan fadilah tahajud, fadilah duha, seneng luar biasa. Diterangkan tahajud seneng. Padahal salat 5 waktunya masih nggak jelas. Ya. Kadang ketinggalan waktunya, bolong-bolong. Itu. Jadi diterangkan yang wajib malah nggak minat, diterangkan yang sunat malah seneng, repot ini ya. Itu dikasih kisah-kisah motivasi biar semangat qiyamul lail, biar bisa semangat baca Quran, senengnya luar biasa. Padahal ini apa? Fawadil. Ya. Fawadil. Itu fawadil. Artinya sunnah tambahan. Modal utama kita itu kewajiban itu. Kewajiban ini modal utama. Orang nggak punya modal kepingin dapat untung dari mana? Lah banyak orang itu nyari untung tanpa modal. Ya dadi reseller. Dadi reseller. Jadi reseller nggak perlu modal. Itu nggak perlu modal, cukup sering-sering upload produknya ya, upload produknya itu nggak perlu modal, nggak perlu apa, wifi nyari gratisan. Itu upload, nanti ada pembeli tinggal hubungi penjual aslinya ya. Itu kalau dunia, tapi kalau akhirat nggak bisa begitu. Lakukan yang wajib dulu. Kadang-kadang orang itu diterangkan sunnah senengnya luar biasa, diterangkan wajib malah nggak minat. Nah ini aneh. Ini aneh. Padahal yang paling ibadah yang paling disenangi oleh Allah, khususnya di hari-hari mulia atau di waktu kapanpun, itu adalah kewajiban. Ya. Jadi yang paling dicintai adalah kewajiban itu dilakukan. Setelah itu baru wa mazalal abdu yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Setelah melakukan kewajiban baru taqarrub ilallah bin nawafil, nanti mendapatkan maqam mahbubiyah. Tapi tidak bisa itu langsung lompat jauh ke sunnah tanpa memperhatikan kewajiban, tidak bisa. Nggak bisa. Begitu juga jangan hanya membatasi diri dengan kewajiban pokok sholat 5 waktu dijaga dengan baik. Sholat sunat itu nggak usah nanti dulu. Jangan begitu. Kita jangan hanya nerima dengan modal, tapi kita harus mencari keuntungan makom mahbubiyah dengan kesunatan. Nggak bisa hanya melakukan wajibnya saja ya. Itu. Tapi yang paling inti itu melakukan kewajiban dan menjauhi keharaman. Yang lain nanti. Yang ini yang harus diadu dulu. Dan khutbah itu pokok intinya tadi itu wasiat bertakwa itu memerintahkan ketaatan atau dan melarang melakukan kemaksiatan secara umum, walaupun itu bukan yang nyambung dengan hadirinnya, tidak masalah, itu tidak masalah. Cuma ya sebaiknya jangan begitu. Khutbah itu yang pas, karena itu kalau khutbah atau ceramah ketika ngisi itu ya disesuaikan dengan masyarakat setempat. Masyarakat setempat ini ibadah apa yang banyak keteteran? Sholat. Ya tekankan masalah sholat. Ibadah apa yang banyak, maksiat apa yang banyak dilakukan orang sini? Akrab dengan Bang Didil itu. Akrab dengan riba misalnya. Ya bahas tentang riba. Bahas tentang riba. Lah begitu. Oh di sini apa? Oh banyak orang
misalnya transaksi narkoba, bahas tentang narkoba. Miras, ya bahas tentang miras. Perjudian, ya bahas tentang perjudian. Jangan melenceng. Itu harus sesuai. Nah, ini akan manfaat nanti ya, akan manfaat. Jadi eman. Karena kalau tadi itu, kalau antum bikin pengajian, ya yang hadir begitu. Apalagi kalau ustadz kampung bikin pengajian fikih, ya sedikit yang hadir. Hatta dai besar kalau bikin pengajian fikih, tidak banyak peminatnya. Tidak banyak peminatnya. Nah, kalau khutbah kan banyak orang yang nggak kenal masjid datang ke masjid kalau Jumatan. Mungkin dia lima waktu tidak sholat, sholatnya Jumatan aja seminggu sekali. Sebagian orang ada kayak gitu, itu ada. Tidak kenal sholat dia. Sholatnya kalau Jumat saja. Sholatnya kalau Jumat saja. Itu. Atau sholat tapi nggak jamaah, jamaahnya Jumatan aja. Selain itu tidak pernah jamaah. Atau telat sholatnya kecuali Jumatan tepat waktu. Atau orang nggak pernah mendengarkan pengajian, belas tidak pernah, hidupnya di pos kamling tok, sama di warung kopi. Itu. Sama di warung kopi, nongkrong. Pekerjaannya nongkrong di warung kopi, di pos kamling, di jembatan. Hidupnya itu tidak pernah dengar pengajian. Tidak pernah dengar pengajian, itu sama sekali tidak pernah. Kesempatan emas khutbah Jumat ini, banyak orang yang nggak kenal masjid, tidak pernah datang ke pengajian, tidak pernah hadir majelis-majelis kebaikan. Gunakan kesempatan sebaiknya, karena itu yang dibahas di dalam khutbah ya yang sesuai dengan masyarakat setempat. Eman, kesempatan emas. Wah deh ya. Nah, itu. Tapi kalau untuk sahnya saja pokok wasiat bitakwa. Wasiat bitakwa ini harus dilakukan di dalam kedua khutbah pertama dan khutbah kedua. Udah. Kemudian rukun yang keempat, ar-rabi, rukunnya khutbah yang keempat, qiraatu ayatin fil ula au fisaniyah, milih. Membaca satu ayat sempurna di khutbah pertama atau khutbah kedua, pilihan, tidak harus di dua-duanya. Khutbah pertama saja atau kedua saja, dilakukan di dua-duanya juga tidak salah. Yang afdol kalau milih salah satu itu di khutbah pertama, biar seimbang dengan khutbah kedua. Nanti ada doa lil mukminin. Di khutbah pertama nggak ada, biar seimbang. Khutbah pertama 4 isinya, hamdalah, solawat, wasiat bitakwa, baca ayat 4. Khutbah kedua nanti hamdalah, solawat, wasiat bitakwa dan doa lil mukminin, biar seimbang. Makanya afdol baca ayat ini di khutbah pertama. Lah, syaratnya harus ayat yang memahamkan. Tidak bisa ayat yang nggak memahamkan. Misalnya ayatnya baca alif lam mim, apa tafsirnya? Allahu a'lam bimuradihi bidzalik, ya di Jalalain begitu. Tidak cukup baca ayat alif lam mim atau summa nadhar. Apa summa nadhar ini? Ada ataf kemana ini? Tidak paham kalau nggak tahu ya. Jadi nggak cukup satu ayat yang tidak memahamkan. Itu tidak cukup. Harus memahamkan satu. Kedua, harus satu ayat sempurna. Harus satu ayat sempurna menurut Imam Ibnu Hajar. Separuh ayat walaupun panjang nggak cukup. Separuh ayat walaupun panjang tidak cukup. Ini harus satu ayat sempurna menurut Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Romli, tidak apa-apa, yang penting memahamkan, walaupun separuh dari ayat yang panjang boleh. Kata Imam Romli, jadi cukup sebagian dari ayat yang panjang. Cuma sebaiknya bagaimana? Baca yang sempurna. Kenapa? Kalau antum baca ayat yang sempurna dan memahamkan, sah. Menurut Imam Ibnu Hajar sah, menurut Imam Romli juga sah. Tapi kalau baca separuh dari ayat yang panjang, sebagian dari ayat panjang yang memahamkan, menurut Imam Romli sah, tapi menurut Imam Ibnu Hajar nggak sah. Kenapa kita melakukan yang khilaf? Lakukan kira-kira khutbah itu sah menurut semua ulama. Jadi satu ayat. Lah sama di khutbah yang banyak dibaca di masjid-masjid itu. Ada satu khutbah yang ayatnya separuh. Kalau tidak salah di bulan Syawal. Kalau nggak salah di bulan Syawal, di khutbah yang ya tadi itu loh, yang banyak dibaca di masjid-masjid, yang tipis, yang udah siap itu ya, yang frozen itu. Ini udah siap. Lah ini di bulan Syawal kalau nggak salah itu ayatnya separuh. Ya lengkapi.
Jadi khutbahnya ayatnya itu dilengkapkan sampai akhir, dari awal sampai akhir. Jangan hanya separuh, tulisannya di separuh, ya lengkapkan biar sah menurut semua ulama. Karena itu tadi Imam Ibnu Hajar mensyaratkan harus satu ayat yang memahamkan dan sempurna. Kata Imam Romli, yang penting memahamkan walaupun tidak sempurna, hanya sebagian dari ayat yang panjang. Ini rukun yang keempat, membaca ayat yang sempurna baik di khutbah pertama atau khutbah kedua. Rukun yang terakhir yang kelima, al-khamis, ad-du'a ulil mu'minin, mendoakan orang yang mukmin. Mendoakan orang yang mukmin. Doa apa? Terserah. Doa apa saja terserah. Harus ada doa yang bersifat akhirat. Tidak cukup doa duniawi, tidak cukup. Harus doa ukhrawi. Ditambahi doa duniawi tidak apa-apa, tapi harus ada doa ukhrawi. Doa yang bersifat akhirat, yang berhubungan dengan akhirat. Jangan hanya doa dunia. Itu semoga yang hadir Jumatan dimudahkan untuk punya sayyarah misalnya, tidak cukup. Doa duniawi, semoga pertaniannya lancar, itu yang mebel semoga juga dilancarkan, dan doa duniawi tidak cukup. Harus doa ukhrawi, tambah doa duniawi tidak apa-apa. Nah, yang penting harus ada doa ukhrawi. Seperti apa doanya? Tidak ada aturan khusus. Walau rahimakumullah, walaupun doanya hanya sebatas rahimakumullah, cukup itu. Jadi doa akhirat walaupun sekedar rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kalian. Rahmat mencakup rahmat di dunia maupun rahmat di akhirat. Itu. Kapan ini doa ini? Fisaniyati, di khutbah kedua. Di khutbah pertama tidak usah. Seandainya ada ya tidak apa-apa, tapi kalau panjang bisa memutuskan mualah nanti. Nah, jadi di khutbah kedua harus ada doa lil mukminin. Mukminin yang dimaksud di sini mencakup mukminat. Mukminin yang dimaksud di sini boleh umum, mencakup yang hadir Jumatan dan mencakup yang tidak hadir Jumatan. Mukminin seluruh dunia boleh. Atau dikhususkan pada yang hadir saja boleh. Yang nggak boleh apa? Kalau dikhususkan pada orang yang nggak hadir di masjid itu. Misal doa Jumatan, ya Allah, segeralah angkat musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Turki, di Suriah. Doanya hanya itu, tidak sah ini. Khutbah doanya hanya mendoakan muslimin yang di Suriah, muslimin yang di Turki. Sama sekali nggak ada doa untuk yang hadir di masjid itu, tidak sah. Doanya bagaimana? Ya penggabungan. Doakan yang hadir, itu lebih berhak didoakan. Mereka hadir Jumatan di tempat itu ya, itu lebih berhak untuk didoakan. Doakan yang hadir, doakan juga muslimin di seluruh dunia, di Turki, di Suriah dan di lain-lainnya. Dan di lain-lainnya. Kalau dikhususkan pada yang hadir saja, tidak apa-apa. Semoga yang hadir pada Jumat siang hari ini, pakai bahasa Arab harusnya, mendapatkan rahmat yang seluas-luasnya dari Allah. Tidak apa-apa dikhususkan kepada yang hadir, tidak apa-apa. Sebaiknya diumumkan, mencakup yang hadir dan juga yang tidak hadir. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, cukup itu sudah. Muslimin yang mencakup yang ada di dalam itu mencakup yang di dalam. Nah, yang nggak boleh apa? Dikhususkan kepada yang di luar, yang tidak hadir di masjid. Itu tidak cukup. Nah, jadi doa lil mukminin walau rahimakumullah fisaniyah. Itu. Jadi doanya tadi harus apa? Doa akhirat. Itu. Mendoakan pejabat bagus apa enggak ketika khutbah? Kalau pejabat disebutkan nama secara khusus, itu enggak sunnah. Itu enggak sunnah. Disebutkan misalnya, ya Allah bantulah Presiden Fulan misalnya, tidak sunnah, tidak usah bawa-bawa nama pejabat secara khusus ada di khutbah. Tapi kalau mendoakan secara umum, pokok pemimpin umat Islam secara umum didoakan supaya dijadikan orang-orang yang baik oleh Allah, yang bisa membawa kebaikan pada rakyatnya, sunnah. Itu. Jadi didoakan semoga diberi bantuan oleh Allah dan seterusnya, sebagaimana yang di khutbah-khutbah umumnya itu secara umum saja.
nggak apa-apa. Tapi jangan nyebut secara khusus. Walaupun antum cinta pada dia, udah cintanya nanti aja di luar khutbah. Jangan ketika khutbah. Kalau pas jadi jurkam, fadol. Kalau pas jadi khotib, nggak usah bawa-bawa nama orang. Ya. Kalau nanti jadi jurkam, kampanye, fadol terserah. Khutbah bukan tempatnya. Khutbah bukan tempatnya, majelis hall bukan tempatnya, itu majelis taklim bukan tempatnya untuk kampanye. Jadi kampanye ada tempatnya sendiri, kampanye sudah. Kalau pengajian ya pengajian, nggak usah pakai apa kampanye, apalagi secara khusus ya kampanye, nggak usah pakai kampanye pengajian. Khutbah nggak usah pakai kampanye, ceramah hall, ceramah haflah akhir sana, ceramah maulid, ceramah Isra Mi'raj, udah bahas yang ada. Isra itu bahas Isra Mi'raj, maulid yang bahas maulid, haflah akhir sana yang bahas tentang ta'lum wa ta'lim ilmu syariah. Itu menyemangati orang tua untuk mondokkan anaknya, bahas itu. Itu Mbak, kemudian apa ceramah apa saja, udah nggak usah kampanye ada tempatnya sendiri, nanti ada tempatnya di kampanye. Bukan, jangan dicampur-campur ya, jangan dicampur-campur, kotor. Dan kampanye itu pun antum jadi jurkam itu kotor. Antum misalnya mendukung fulan karena antum anggap itu yang baik, apa antum bisa jamin? Apa antum bisa jamin? Habib Ali Habsyi itu dulu di masanya itu pengaruhnya sangat besar, hatta pengaruhnya raja kalah. Kalau Habib Ali Habsyi bilang hari ini rajanya tak ganti, rakyat nurut semua. Jadi lebih segan kepada Habib Ali Habsyi sahibul maulid dibanding pada rajanya. Kalau Habib Ali hari itu ganti rajanya bisa. Jadi di atasnya raja ini ya. Rajanya diganti hari itu juga bisa. Masyarakat bakal tunduk pada beliau. Pengaruhnya sangat kuat. Tapi Habib Ali tidak mau melakukan itu. Habib Ali tidak mau melakukan itu. Kata beliau, nunjuk pemimpin gampang. Yang susah menjaga pemimpin tetap istiqomah, ini susah. Mungkin ketika pencalonan dia baik, akhirnya antum kampanye mempromosikan dia. Itu karena ini yang baik ini. Apa antum jamin nanti ketika jadi terus baik? Soalnya kepemimpinan itu, jabatan itu yughayir ukula arbabiha, sering disampaikan oleh beliau, ar-riasah tughayyir ukula arbabiha. Jabatan itu biasanya merubah akal orang yang memilikinya. Orang baik jadi pejabat biasanya berubah. Yaitu bedanya pilkada sama pilkabe. Kalau pilkada, kalau jadi lupa. Kalau pilkabe, kalau lupa jadi. Pilkabe kalau lupa jadi anak. Itu. Kalau pilkabe gak diminum, lupa jadi. Itu. Kalau pilkada sebaliknya, kalau jadi lupa dengan janji-janjinya ya. Itu karena itu Habib Ali bilang begitu di Kunuzus Sa'adah, disebutkan di kalamnya Habib Ali Habsyi itu. Nunjuk pemimpin itu gampang. Mungkin ada orang istiqomah tak tunjuk itu jadi pemimpinnya, gampang nunjuknya. Yang repot jaga dia untuk tetap istiqomah. Biasanya orang kalau udah jadi pejabat asalnya istiqomah berubah. Itu loh, berubah. Malah Imam Abu Thayyib itu mengatakan, jangankan pejabatnya, orang yang kumpul pejabat itu berubah. Orang yang jadi pergaulan itu sangat berpengaruh. Orang kalau seneng kumpul pada pejabat, ketularan kibirnya, ketularan sombongnya. Orang seneng kumpul sama orang kaya, ketularan hubudunnya. Mau tidak mau, toma tulul amal. Itu orang seneng, orang nggak punya apa-apa, kumpul sama orang kaya. Itu ketularan hubudunnya. Ketularan nanti akan menyebabkan dia apa? Toma. Itu tulul amal. Itu tulul amal, berangan-angan, saya nanti kepingin punya ini. Lupa sama mati, tidak pernah ingat mati. Ini kumpul orang kaya. Kumpul pejabat biasanya ketularan kibirnya. Masya Allah, orang khair,
ketemu di pengajian, masya Allah. Itu kadang-kadang pejabat juga begitu. Kalau pas hadir pengajian, khair ramah pada kita. Kalau udah pakai seragam, berubah seragamnya tak berubah. Ketemu antum melengos ya, memalingkan pandangan, pura-pura tidak kelihatan. Wakil ini bukan wakil terjadi. Kalau pas waktunya ada pengajian, hadir kadang pakai pakaian biasa, itu ramah ke orang semua, itu ramah. Tapi kalau udah pakai pejabat di kantornya, pakai seragamnya, lihat kita ngelihat kita, dia dari sana, kita dari sini, belok arah dia, pura-pura gak ngelihat, itu. Ini ngerubah. Nah, yang berkaul saja berubah, apalagi yang bersangkutan. Karena itu kata Habib Ali, nunjuk pemimpin gampang, yang susah menjaga pemimpin untuk tetap istiqomah. Terus tidak masalah kan kita nunjuk ketika itu istiqomah, habis itu berubah ya kita nggak ada yang tahu. Ada kalamnya yang kotor dari Habib Ali Habsyi, kata Habib Ali Habsyi, kalau kita ikut andil nunjuk dia karena kita anggap istiqomah, akhirnya jadi. Kemudian dia berubah di belakang hari, semua kezaliman yang dia lakukan nyiprat ke antum. Kenapa? Antum ikut andil dulu menjadikan dia. Semua kezaliman yang dia lakukan nyiprat ke antum. Ini yang ngomong Habib Ali Habsyi. Yang ngomong Habib Ali Habsyi. Karena itu bersyukurlah ketika antum punya calon, antum coblos tidak jadi, alhamdulillah. Ya, kalau punya pilihan tidak jadi, bersyukur, sujud atau syukur, jangan nangis, sujud syukur, alhamdulillah gak jadi. Kenapa? Kotor kalau sampai jadi. Kalau sampai melakukan kezaliman, antum ikut andil, ikut bagian, transferan dosanya ikut. Hati-hati. Yang ngomong Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahib Maulid Simtud Durar. Ya, karena itu khotor, itu khotor. Nggak usah kampanye-kampanyean sudah. Antum nggak usah jadi jurkam. Jadi jurkamnya Rasulullah ya, jangan jadi jurkamnya apa orang lain. Jadi jurkamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengkampanyekan syariatnya Nabi, hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi, adab-adab dan akhlaknya Rasulullah SAW, sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini rukunnya khutbah ada 5 ya, ada 5. Secara global pertama hamdalah, khutbah pertama dan kedua, salawat pada Rasulullah SAW, khutbah pertama dan kedua, kemudian wasiat bittaqwa, khutbah pertama dan kedua, kemudian membaca ayat Al-Quran sempurna yang memahamkan sebaiknya di khutbah pertama, kemudian yang kelima mendoakan mukminin di khutbah yang kedua. Jadi kalau dilakukan minimnya saja 1 menit selesai. Khutbah pertama kedua itu selesai. Kalau dilakukan minimalnya saja. Jadi khutbah kayak main-main gitu akhirnya. Tapi kalau antum mau melakukan khutbah pokok sah, yaitu 1 menit cukup 2 khutbah itu. Ya apa? Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Duduk sebentar aja. Berdiri lagi. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah rahimakumullah. Udah, komat. 1 menit ya? Gak sampai, dah nyampe 1 menit. Kalau dilakukan wajibnya saja. Ya akhirnya kayak main-main. Ada tapi itu. Ada sering nemukan itu khutbah seperti itu. 1 menit selesai. Mulai dia naik sampai komat selesai dia takbir, tidak sampai 2 menit. Ya itu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ayuhan nas ittaqullah. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ayuhan nas ittaqullah. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Main-main lah ya, jangan seperti itulah. Tapi ya juga jangan kepanjangan. Yang baik itu sholat Jumat lebih panjang dibanding sholat-sholat yang lain. Khutbah itu kan ceramah. Khutbah Jumat lebih pendek dibanding khutbah yang lain. Dibanding ceramah khol, dibanding ceramah maulid, itu lebih pendek dibanding itu.
Wadah ya. Jadi yang terbaik dalam salat Jumat itu khutbahnya dipendekkan, salatnya dipanjangkan. Tapi kata Habib, awas salah paham. Bukan khutbahnya lebih pendek dibanding salat, bukan. Perbandingannya bukan antara khutbah dengan salat, tapi khutbah Jumat, khutbah kan ceramah ya. Khutbah Jumat lebih pendek dibanding khutbah-khutbah yang lain selain khutbah Jumat. Dibanding ceramah-ceramah itu lebih pendek. Salat Jumat lebih panjang dibanding sholat-sholat yang lain. Dibanding sholat 5 waktu yang lain, itu sholat Jumat lebih panjang. Wadah ya? Lebih panjang. Nah, nanti kesunatan-kesunatan insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini rukun-rukun khutbah ada 5. Insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas tentang syarat-syaratnya khutbah. Itu syarat-syaratnya khutbah insya Allah dibahas pada pertemuan besok pagi ya. Besok pagi insya Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.